Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sesama muslim yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan atau pahala sholat tarawih di bulan Ramadan. Beliau menjawab, barang siapa orang yang beriman yang mengerjakan sholat tarawih di malam yang ketiga, maka para malaikat akan memanggilnya dari bawah aras seraya berkata, wahai orang mukmin, mulailah dari saat ini dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, karena dosa-dosamu yang lampau telah diampuni semua oleh Allah SWT. Diterangkan dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, menerangkan bahwa ada 7 tahapan menuju puncaknya ahli ibadah, dan adapun tahapan yang kedua adalah taubat. Sehingga penting bagi kita untuk bertaubat dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah lampau. Mudah-mudahan dengan kita bertaubat kepada Allah SWT, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kita diharuskan bertaubat karena 2 hal. Yang pertama, agar kita berhasil memperoleh pertolongan guna mencapai suatu ketaatan. Karena berbagai perbuatan dosa dapat melahirkan kesialan dan mengakibatkan kemalangan bagi kita semua. Selain itu, perbuatan dosa juga bisa menghambat upaya kita untuk mematuhi dan mengabdi kepada Allah. Karena tumpukan dosa akan memberatkan langkah menuju kebaikan dan menjadikan kita malas untuk mentaatinya. Karena itu, perbuatan dosa yang terus-menerus dilakukan akan dapat membuat kalbu menjadi hitam, sehingga yang didapat hanyalah kegelapan, kekerasan, tidak ada keikhlasan dalam beramal. Jika saja Allah SWT tidak memberikan anugerah dan rahmat-Nya, niscaya dosa-dosa itu akan mengantarkan pelakunya menuju ke kekufuran dan kesengsaraan. Sebab bagaimana mungkin akan memperoleh petunjuk untuk melakukan ketaatan sementara kita berada dalam kenistaan dosa dan kekerasan hati? Bagaimana mungkin bisa mengklaim diri sebagai seorang hamba yang mengabdi sementara diri kita bergelimang dosa dan kemaksiatan? Bagaimana mungkin bisa mendekatkan diri dengan cara bermunajat kepadanya sementara tubuh kita dilumuri oleh kotoran-kotoran? Dalam hal ini tidak ada salahnya jika kita mengingat kembali kepada sabda Rasulullah SAW. Jika seorang hamba berbuat kebohongan, niscaya 2 malaikat akan menjauhinya karena tidak tahan dengan mencium aroma bau busuk yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin lisan ini dapat mengingat Allah yang Maha Agung dan yang Maha Mulia, padahal tidak pernah ditemukan seseorang yang senantiasa bergelimang dosa dan kemaksiatan mendapatkan petunjuk dari Allah dan merasakan kemudahan untuk mengabdi kepadanya. Jikapun ada yang memperoleh petunjuk dari Allah namun masih tetap bergelimang dosa dan kemaksiatan, tentu dia tidak akan merasakan kenyamanan dan kesucian dalam hidupnya. Semua ini diakibatkan karena keburukan perbuatan dosa yang dilakukan. Alasan yang kedua kenapa kita harus bertobat adalah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Ada beberapa syarat ketika kita melakukan taubat. Yang pertama, betul-betul berniat meninggalkan perbuatan dosa. Kita harus meneguhkan hati dan menguatkan jiwa untuk tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan dosa. Tentunya hal ini memang sangat berat bagi kita, namun kita harus selalu berusaha memohon pertolongan Allah dan kekuatan Allah untuk bisa bertaubat dan menghindari dari perbuatan dosa-dosa. Syarat taubat yang kedua adalah bertaubat dari perbuatan dosa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Syarat yang ketiga, dosa yang dahulu pernah dilakukan harus dihindari pengulangannya kembali dengan cara mengabaikan kesempatan untuk berbuat dosa yang sama, meskipun berbeda wujud ataupun bentuk modelnya. Syarat yang keempat, ada usaha meninggalkan pengulangan dosa yang pernah dilakukannya semata-mata diniatkan hanya untuk mengagungkan Allah serta menjauhi murka dan siksanya. Bukan karena kesenangan duniawi saja, ketakutan terhadap manusia,
hasrat ingin dipuji, jabatan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa bertaubat dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, serta kita mulai dari saat ini untuk mengerjakan pekerjaan dan perbuatan yang baik, karena dosa-dosa kita yang lampau telah diampuni melalui keberkahan salat tarawih di malam yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.